Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya kelas 8? Sehat-sehat semua? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PJOK. Anak-anak, dalam pertemuan yang kelima ini, materi kita sudah menginjak bab yang kedua, yaitu permainan bola kecil. Di sini bola kecil itu ada shotball, ada bulu tangkis, dan ada tenis meja. Nah, materi yang kita pelajari pertama kali adalah tentang softball. Nah, sebelum kalian belajar lebih jauh, tentu kalian harus tahu tujuan dalam pembelajaran ini, yaitu satu, memahami permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Dua, memahami variasi gerak spesifik dalam permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Jadi secara tradisional sudah ada permainan softball, dulu kasti, kemudian bulu tangkis itu badminton, tenis meja itu juga sudah ada. Yang ketiga, mempraktekkan variasi gerak spesifik dalam permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Dalam satu, mengenal jenis permainan, dua, memahami permainan, tiga, mampu mempraktekkan permainan ketiganya. Nah, permainan softball atau bisa ini kalau disebut bisbol, bisa juga nggak di luar negeri bisbol, kalau di Indonesia rondes atau mungkin juga bisa sama dengan kasti. Permainan softball adalah permainan bola kecil yang dimainkan dua tim dengan anggota tiap tim 9 orang. Di mana permainan ini hampir sama dengan bisbol, kasti, rondes, jika negara kita disebut rondes atau kasti. Nah, olahraga jenis ini membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan stamina yang tinggi, dan juga lapangan dan peralatan. Jadi kalau permainan bisbol itu, softball itu ada betul lapangan, kemudian bis atau tiang hinggap itu, kemudian stick atau tongkat pemukul. Nah, teknik dan gerakan spesifik permainan softball diantaranya satu, gerakan spesifik dalam permainan softball, yaitu diantaranya gerakan memegang stick atau tongkat. Yang kedua, gerakan ada 3 gerakan ini, pegang stick bawah, tengah, dan atas. Cara memegang stick ada 3 macam. Kemudian B, gerakan spesifik memukul bola. Ini juga ada 2 macam. Pukulan dengan ayunan dan pukulan dengan tanpa ayunan. Kemudian C, gerakan spesifik menangkap bola. Ada 3 jenis, yaitu bola lambung, bola lurus atau datar, kemudian bola menggulir di tanah atau menggelundung. Jadi ada 3 jenis bola. Bola yang dipukul lambung, kemudian bola yang dilukul lurus, kemudian bola yang menggelundung atau menggulir di tanah. Yang D, atau gerakan spesifik melempar bola. Jadi gerakannya spesifiknya ada melempar bola. Yang ke E, yaitu gerakan spesifik sliding. Sliding itu mencapai base. Bagi seorang pemain yang sudah mukul lari mencapai base atau tiang hinggap itu bisa ada 3 jenis. Bisa dengan lurus badan semua dan lurus. Kemudian ada yang mengaitkan badan atau tangannya. Kemudian ada yang lagi dengan mendahulukan kepalanya. Jadi ada 3 teknik gerakan sliding. Nah, jadi secara spesifik gerakannya ada gerakan memegang stick, cara memegang, setelah memegang cara memukul, setelah memukul cara menangkap, setelah menangkap gerakan melemparkan bola ke arah mana pemain. Yang ke E, yaitu yang kelima adalah sliding, gerakan menggapai bis atau tiang hinggap. Ini teknik gerakan bermain softball. Yang kedua, taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Jadi ada taktiknya. Taktik penyerangan, 1, pukul tanpa ayunan, 2, pukul tanpa lari, dan 3, mencuri bis. Jadi sama bagi seorang pemukul, bagaimana pukulannya tanpa ayunan sudah jauh. Kemudian pukul dengan lari. Yang ketiga, mencuri bis. Setelah memukul, maka seorang tadi harus bis atau rumah.
atau bisa kalau dalam kasti disebut tiang hinggap. Yang B adalah taktik pertahanan. Jadi pertahanan mempertahankan, bagi seorang penjaga harus mempertahankan supaya pemukul atau yang main tadi jangan sampai masuk pulang lagi ke tempat semula. Kalau mereka masuk ke tempat semula maka menjadi poin. Makanya harus pandai menjaga base, kemudian bola itu dia kembalikan ke tempat semula. Yang ketiga, variasi gerak spesifik pembelajaran softball. Jadi dalam pembelajaran softball kita bisa belajar secara variasi, yaitu belajar memukul bola dengan stick tongkat dilakukan sendiri. Jadi kalau intinya softball itu harus pandai memukul. Maka cara memukul harus belajar diri sendiri dulu. Dengan dengan stick atau tongkat. Yang B yaitu belajar memukul bola dengan dilambungkan oleh picker atau pelempar. Jadi setelah belajar sendiri bisa, maka harus pakai picker. Picker itu pelempar bola. Bolanya supaya Bolanya supaya tepat dipukul, maka harus belajar. Ini semua dilakukan secara rutin, secara terus menerus, dan secara spesifik, maka dia akan menjadi pemukul yang handal. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, untuk tugas belajar PJOK hari ini yaitu 1, silakan dibuka buku LKS-nya halaman 19 sampai 22. Baca dan pelajari dengan baik tentang softball. Yang 2, tolong dikerjakan latihan siswa halaman 22. Yang ketiga, tulis jawaban saja di buku tulis yang rapi. Jika sudah selesai, segera kirim lewat WA. Yang 4, jika ada kesulitan, silahkan japri lewat WA. Bagaimana anak? Terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga sukses selalu. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.